bagaimana Tuhan memanggil dua pasang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus bersama saudaranya Andreas, dan pasangan bersaudara yang kedua yaitu Yohanes dan Yakobus. Mereka adalah anak dari Zebedeus. Mereka ini adalah orang-orang pertama yang dipanggil Tuhan menjadi murid-Nya. Menjadi murid Tuhan pada zaman mereka itu berbeda dengan menjadi murid Tuhan yang ada pada saat ini. Perbedaannya di mana? Pada zaman dahulu ketika Tuhan memanggil mereka untuk menjadi murid-Nya, maka mereka secara penuh, secara totalitas itu mengabdikan dirinya 100% untuk ikut bersama dengan Tuhan. Ada pengorbanan yang harus mereka lakukan dalam kehidupannya. Pengorbanan apa saja? Ketika kita membaca pasal-pasal selanjutnya, kita akan mengetahui bahwa mereka meninggalkan keluarga mereka. Ada yang sudah berkeluarga, tetapi ketika Tuhan memanggil mereka menjadi murid-Nya, mereka siap meninggalkan itu dan menjadi murid Tuhan. Siap untuk dibawa dan mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan mengajak mereka untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Menjadi murid bukanlah hal yang mudah, tetapi kedua pasang bersaudara ini luar biasa membuat keputusan besar. Mereka rela meninggalkan kehidupan mereka yang stabil, mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka, mereka rela meninggalkan keluarga mereka, bukan meninggalkan apa yang telah makin mereka lakukan, kehidupan keseharian mereka, rutinitas sehari-hari mereka, mereka rela meninggalkan seperti itu dan menjadi 100% pengikut Allah. Itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga. Bapak Ibu yang terkasih, dan hal yang menariknya lagi adalah mereka ini adalah secara manusia. Kalau kita berpikir secara manusiawi, karena ini berkaitan dengan bagaimana membuat orang-orang yang berada, orang-orang yang tidak percaya Tuhan menjadi mengenal Tuhan, bukan hal lebih mudah kalau Tuhan Yesus itu memanggil orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang pintar untuk mempengaruhi orang lain. Tapi cara Tuhan melihat dan cara manusia melihat itu sangatlah berbeda. Manusia melihat status, harta, kekayaan, rupa, tentang bagaimana latar belakang keluarganya. Tetapi Tuhan melihat bagaimana kesiapan hati kita, bagaimana ketulusan hati kita, bagaimana keterbukaan kita untuk merespon panggilan Tuhan. Kalau kita membaca di kisah para rasul, kita akan mengetahui bahwa Simon dan Andreas ini bukan pertama kalinya mereka bertemu Yesus, tetapi ini adalah mereka telah bertemu sebelumnya ketika Yesus memberitakan Injil. Tetapi Tuhan tetap memanggil mereka ketika mereka telah siap, karena Tuhan tahu bahwa mereka dari ini adalah orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang adalah, maukah kita hidup seperti mereka? Maukah kita meninggalkan apa yang menjadi zona nyaman kita saat ini untuk benar-benar siap dipakai Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, membawa berkat bagi orang-orang di sekeliling kita? Jangan kita selalu membuat tembok besar di antara kita dengan panggilan Tuhan. Kalau kita sering berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak mau, ada yang lebih baik ketika diberikan pelayanan atau ketika diberikan tugas, maka secara tidak sengaja kita telah menolak panggilan Tuhan. Bisa saja melalui apa yang ditugaskan oleh orang lain kepada kita, Tuhan mau memakai kita. Bukan karena kita terlalu merendahkan diri kita, bukan rendahkan diri, tapi kita merendahkan diri kita, akhirnya kita menolak panggilan Tuhan. Dan hal itu adalah hal yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi murid yang Tuhan itu tidak perlu pergi jauh Tuhan kemana, cukup di lingkungan kita saja. Kita mulai dari situ. Kemudian bagaimana kita mempengaruhi orang lain, membantu orang lain untuk menjadi Tuhan juga. Itu adalah hal pertama yang dibahas juga
juga dalam hidup kita ini itu menjadi secara manusia. Berarti ada tujuan. Setelah kita siap menjadi milik Tuhan, ada tujuan yang harus kita kerjakan, yaitu menjadi segala manusia. Bagaimana kita membantu orang-orang yang ada di sekitar kita untuk ikut menjadi milik Tuhan dan ikut menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk memahami dan mempraktikkan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Amin.